sampai ubun-ubun ini kali itu ya. Terus kaki sama payudara dipasung, berarti begini. Kaki dan payudaranya dipasung, digabungkan nggak bisa bergerak akhirnya. Ya. Waqad salatallahu 'alaiha al-hiyata wal aqariba, dan sungguh Allah memasukkan atasnya ular-ular dan kalajengking. Ya, diikat nggak bisa apa-apa, ular-ular dan kalajengking siap nyantep dia. Kenapa itu keadaan tersebut? Fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut kanat, keadaannya dulu lagtasilu minal janabati, tidak pernah mandi junub. Ya, wal haidi, atau mandi karena haid. Dah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya baniyati, Ya baniyati, wahai anak perempuanku. wahai anak perempuanku. Amal mu'allaqatu, Amal mu'allaqatu, adapun yang tergantung. adapun yang tergantung Bisya'riha, Bisariha, dengan rambutnya. dengan rambutnya, Fa'innaha, Fa'innaha, maka sesungguhnya dia. maka sesungguhnya dia Kanat, kanat keadaannya la tubti, la tubti, tidak menutupi. tidak menutupi Sya'roha, sya'roha, rambutnya. rambutnya, Minar rijali, minar rijali, dari para lelaki. daripada lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Kemarin kalau nggak salah ada 6 keadaan wanita di neraka. Tapi kan belum dijelaskan tentang sebab-sebabnya. Jadi melanjutkan pembahasan kemarin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baniyati, wahai anak perempuanku. Amal mu'allaqatu, adapun yang tergantung. Bisya'riha, terhadap rambutnya. Fa'innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut. Kanat, keadaannya dulu. La tuti, tidaklah dia itu menutup. Ya, sya'roha, rambutnya. Minar rijali, dari laki-laki. Ay al-ajanibi, laki-laki yang bukan mahram. Ya, kalau yang mahram nggak masalah. Maksudnya laki-laki yang bukan, artinya dia nggak berhijab. Jadi siap-siap wanita yang nggak berhijab digantung rambutnya. Digantung rambutnya. Dijambak kayak sakit tuh digantung. Aduh, neraka ya. Kemudian wa amal mu'allaqatu, dan adapun yang tergantung. Min lisaniha, dari lidahnya. Lidahnya digantung. Ya. Fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut. Kanat, keadaannya dulu. Tuzi zauzaha, ya. Ya, tauzi zauzaha, dia menyakiti suaminya. Ai bilisaniha, atau dengan lidahnya atau dengan lisannya. Fa innal jazaa, karena sesungguhnya balasan tersebut. Min jinsil amali, dari jenis amal. Karena dulu dia nyakitin hati dengan lisan, dengan lidah, maka lidahnya yang digantung. Ya, terutama yang disakiti adalah suaminya. Maka yang kedua, siap-siap wanita yang digantung lidahnya karena sering menyakiti suaminya. Wa amal mu'allaqatu, dan adapun yang tergantung. Bisadyiha, dengan payudaranya.
Fa innaha, maka sesungguhnya dia, kanat, keadaannya waktu dulu, tuti'u firasa zauziha, tidur di kasur suaminya. Ngerti gak? Selingkuh. Selingkuh di rumah sendiri lagi. Ya, kasur dibeliin sama suami, tapi dia tidur sama laki-laki orang. Ya, dia bersetubuh dengan lelaki orang lain, selingkuh di rumahnya sendiri. Ya, di rumah suaminya. Wa ammalati syadda rijlaha, itu udah berarti yang ketiga adalah wanita yang digantung payudaranya adalah wanita yang selingkuh di rumah suaminya sendiri. Jadi suaminya lagi kerja, dia bawa masuk laki-laki lain, ya, maka di akhirat nanti payudaranya bakalan digantung. Jadi panjang berarti payudaranya. Wa amallati syadda rijlaha, dan adapun ya yang dipasung kedua kakinya, ila sajiha, ke kedua payudaranya, kaki sama payudara dipasung, gimana tuh? Wa yadaha ila nasiyatiha, dan kedua tangannya dirantek sampai ke ubun-ubun. Tangan diikat sampai ubun-ubun, ini kali itu, ya. Terus kaki sama payudara dipasung, itu begini. Kaki dan payudaranya dipasung, pokoknya nggak bisa bergerak akhirnya. Ya. Waqad salatallahu 'alaiha al-hiyata wal aqariba, dan sungguh Allah memasukkan atasnya ular-ular dan kalajengking. Ya, diikat nggak bisa apa-apa, ular-ular dan kalajengking siap nyantep dia. Kenapa itu keadaan tersebut? Fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut, kanat, keadaannya dulu, la tagtasilu minal janabati. Iktasalu yaktasilu, ya, la tagtasilu minal janabati, tidak pernah mandi junub, ya, wal haidi, atau mandi karena haid, watas tahzi'u bis sholati, dan sering memperolok dengan sholatnya. Jadi sholatnya main-main, malah dibuat main-main sholatnya. Ditambah kalau habis haid nggak pernah mandi junub, kalau lagi junub habis bersetubuh juga nggak pernah mandi junub. Maka itu wanita nanti di akhirat dipasung kakinya, diikat tangannya sampai ke kepala, ubun-ubun, kemudian dimasukin oleh Allah ular dan kalajengking. Nah, itu akibat karena nggak mau mandi junub setelah berhubungan ataupun setelah junub, ya, dan sering memperolok sholat. Jadi sholatnya dibuat candaan bagi dia. Ya. Nah, udah mulai juga tuh kan viral kan, sholat dibuat candaan, kan ada juga. Sholat dibuat candaan itu karena nggak ngerti sholat. Itulah yang Nabi bilang tadi kan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzi nahum an sholatihim sahun, gitu. Yaitu orang yang lupa sholatnya. Jadi orang yang lagi sholat tapi lupa. Karena lupa lagi sholat, pasti kan mikirin lain. Karena mikirin yang lain, berarti nanti lama-lama sholat itu jadi nggak ada maknanya. Ngapain sih gue sholat gitu? Alhasil banyak dari nanti orang itu jadi mainan. Karena sholat itu nggak jadi ibadah, cuman jadi yuraun. Ayat keduanya yuraun, alladzina hum yura, cuman jadi bahan riya doang. Malu dia sebagai muslim, daripada gua, kan gua muslim, gua harus sholat. Nggak enak lah. Iya, gua nggak enak nih sama tetangga sholat, gua harus sholat. Ini gua nggak ada kerjaan nih, daripada nggak ada kerjaan gua mendingan sholat. Tuh, kayak gitu. Jadi sholatnya nggak ada ilmunya. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu
mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal nggak ada ilmunya, amalnya sia-sia, tertolak oleh Allah, nggak diterima. Makanya kenapa kita taklim? Kita taklim itu kan supaya diampuni. Nggak ente, nggak aneh. Aneh juga belum tentu diterima sholatnya. Ya, nggak ada yang memastikan diri kita diterima sholatnya. Cuma dengan taklim diampuni dosa ente. Dosa ibadah, kesalahan. Ya, carilah sesuatu yang diampuni kan lebih enak. Kalau kita salah nggak taklim, nggak ada ampunan. Tapi kalau kita salah ada taklim, ada ampunan. Gitu maksud aneh. Bukan ente doang. Aneh pun yang hafal dan rada-rada ngerti artinya, aneh juga belum tentu diterima sholatnya. Makanya aneh taklim. Buat apa? Buat ngubur, buat menghapus dosa itu. Supaya aneh terbebas dari kesalahan-kesalahan dalam sholat dan masih dihitung orang yang belajar. Itu enaknya orang taklim. Makanya kalau masih benar taklimnya, niatnya benar-benar memperbaiki ibadah, insya Allah berkah hidupnya. Yakin aneh mah. Ya, yang pusing udah taklim masih pusing aja. Yang taklimnya niatnya setengah-setengah. Satu. Kedua niatnya yang lain-lain. Bukan untuk memperbaiki ibadah, yuraun. Karena riya, gak enak sama ustadz, gak enak sama emak, gak enak sama ini, gak enak sama itu, gak enak doang, gak ngerti kenapa dia taklim. Sejatinya nih, kalau orang bener niatnya taklim, dia akan belajar sama siapa aja, sama anak kecil sekalipun. Kalau dia dinasihati, pasti dia terima. Kenapa? Karena orang kayak gitu butuh pembelajaran. Dia gak akan memandang dari mana kebenaran itu datang. Nah, itu yang benar kata Imam Ghazali. Ya, kan ada tuh di penjelasan lain yang sebelumnya, tadi kitab Bidayatul Hidayah atau Risalatul Muawana. Ya, tanda orang yang taklim benar, dia nggak akan membedakan kebenaran datang dari manapun. Kalau misalnya ente masih menganggap kebenaran itu datangnya dari aneh doang, nggak pernah, bukan datang dari teman ente juga, maka itu juga masih rada salah ente. Benerin lagi niatnya. Imam Ghazali ngasih tahu begitu. Dan aneh juga memang rasanya emang begitu. Itulah yang membuat taklimnya nggak berkah. Ya, orang yang taklim aja kan harus dibenerin lagi niatnya, apalagi yang nggak taklim gitu. Yang taklim belum tentu benar taklimnya. Yang udah benar taklim juga belum tentu diterima ibadahnya. Jadi nggak ada kepastian dalam hidup ini. Terus-terusan harus istiqomah dan harus merasa kurang, nggak boleh merasa pas ataupun lebih. Kalau ente merasa pas dan nggak ngerasa kurang, maka ente mencukupkan diri, nggak perlu taklim lagi. Nah, itu yang bahaya setannya. Ya, itu yang bahaya. Padahal kalau mau dikejar ilmu Allah, ente sampai mati pun nggak akan kelar. Banyak habisnya itu. Nggak akan kelar. Ya, makanya sholat bisa jadi bahan candaan karena nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya nggak mungkin dia itu nggak ada adab dalam di hadapan Allah, gitu. Ya, di hadapan bosnya aja, manajernya aja, luar biasa. Tapi dalam di hadapan sholat ya nggak, ya karena nggak ada iman. Dan iman itu kalau nggak dicari dalam pengajian, kalau nggak dicari ilmunya nggak bisa. Yang nyari ilmunya juga belum tentu bisa, gitu. Balik lagi. Apalagi yang Ya, kenapa? Karena nggak diamalin. Ya kan, cari ilmu tauhid, udah dapat ilmunya, nggak diamalin, nggak dapat juga. Apalagi yang nggak nyari, gitu. Itu tingkatannya udah jauh banget. Ya, yang nggak nyari, yang nyari belum tentu diamalin, ya kan? Yang benar itu nyari sambil diamalin. Efeknya gimana sama kita? Efeknya kita akan senantiasa merasa bodoh walaupun banyak orang yang memuji. Hati-hati sama pujian, yang dibilang. Ya, hati-hati ente-ente yang dianggap ustadz di rumah, ente-ente yang dianggap pengajar di rumah, hati-hati. Ya, ini mewanti-wanti aja. Hati ini bebas, nggak terlihat sama siapapun. Tapi ketika ente memakan itu pujian, merasa enak, nanti efeknya akhlak ente yang nggak benar. Ya, sikap ente yang nggak benar.
Itu efeknya. Nggak usah, oh nggak kelihatan ini sama Ustadz, oh nggak kelihatan sama orang. Boleh ente ngeliat gitu, tapi efek ketika ente menyembunyikan sesuatu yang nggak benar, efeknya pada akhlak ente sendiri, pada adab ente sendiri. Sehingga terkadang ini bener gak ya sikap ini jadi gitu, nggak yakin sama diri, paham nggak? Iya, kenapa? Karena sering melakukan sesuatu karena ada orang-orang tertentu baru dia bener, nggak ngerasain dosa. Tapi kalau ngerasain dosa mau besok mati sama belum tentu diampuni, nggak mungkin dia nambah-nambah dosa lagi. Dia malu sama Allah harusnya, ya, gitu. Jadi nggak enak kita hidup umpet-umpetan juga, akhlak kita kelihatan nanti nggak enak nggak ininya, pastilah. Kalau ente umpet-umpetan ada sesuatu perbuatan yang masih ente sembunyikan belum ditobatkan, itu akan terpancar dan terlihat jelas dalam adab ente atau dalam sikap ente. Makanya aneh kayak gini belak-belakan apa? Karena nggak ada yang aneh sembunyikan. Dan aneh pun dalam kehidupan sehari-hari itu udah berusaha untuk untuk nggak ada, insya Allah nggak ada yang disembunyikan lah. Berusaha, karena takut juga. Aneh ngajar nggak ngamalin, coba gimana? Tabokin gua sama malaikat. Kan itu yang berat. Ngajar mah mungkin bisa aja sama siapapun, tapi ketika ente kagak ngamalin apa yang diajarkan, habis ente. Kan terpancar juga sama sikapnya. Kok ada ustadz yang mata duitan, kok ada kiai yang mata duitan, kok ada kiai yang kalau ada pejabat gimana gitu. Ya kayak melempem-melempem. Kok ada kiai nggak tegas. Kenapa? Itu tadi nggak ngamalin ilmu, efeknya sama sikap dia, sama sifat dia masuk ke relung hati. Nggak bakalan enak, ya hidup juga kurang berkah kayak gitu, biar kata ngaji juga. Kenapa? Karena niat yang salah tadi. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang ria. Udah, orang-orang yang ria sama orang-orang yang sholatnya itu lupa, sholatnya lalai, celaka. Yang sholat aja celaka, lagi kagak. Yang lebih parah yang kagak bilang tuh, ya kan, yang sholat aja celaka, mendingan gue yang enggak. Jangan paling pada batu. Ya kali aja ada kayak gitu. Yang sholat aja masuk neraka, mendingan kagak kan, katanya masuk neraka doang. Katanya lagi itu. Orang bego kan begitu. Mana lagi nih? Ya itu yang gara-gara nggak mandi junub. Wa amalati ra'suha ra'su khinzirin, dan adapun yang kepalanya itu kepala babi. Wa badanuha badanu himarin, dan badannya itu badan keledai. Fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut kanat keadaannya dulu nama matan kazabatan, orang yang suka ngadu domba, orang yang bohong. Orang yang bohong, orang yang adu domba, maka di akhirat palanya pala babi, badannya badan keledai. Kan banyak kadang-kadang kalau cewek itu suka ngadu domba. Lu kasih berapa lu? 30.000 lu? Oh, gak mau. Samperin. Nama mamah tuh. Ya. Adu domba mulu. Manas-manasin doang. Jangan mau bego, jangan mau gitu. Padahal yang disuruh-suruh kayak gitu. Ya sebenarnya kalau kita nggak tergantung sama dunia, nggak akan bisa juga diadu domba. Orang yang ngadu domba itu pasti urusan dunia, nggak mungkin urusan akhirat. Masa urusan akhirat, weh, lu nggak dapet pahala segini lu, pahalanya pahala bisa pahala. Coba kalau urusan duit, ya kan, gua ngasih lu gocap, gua ngasih lu 30, terus ada di tengah-tengah, lu dikasih berapa? 30, lu gocap, lu jangan mau 30. Boy rata dong. Pasti kalau nggak urusan duit, urusan yang lain-lain. Iya.
Jadi sebenarnya orang itu zolim ataupun buruk kan juga karena dia terlalu cinta sama dunia. Kalau nggak cinta sama dunia, nggak mungkin jelek sifatnya. Ya kan? Nggak mungkin jelek. Kenapa dia ngadu domba temennya? Kan urusan duit juga. Entah dia benci sama ini, entah benci sama ini. Ya, atau bokinnya pernah direbut sama ini. Wah, nggak sedang gua nih kali ini, gitu. Ya kan? Pastilah. Nggak mungkin enggak. Ya, berawal dari dendam dan segala macam, iri. Itu. Tangganya beli kulkas, dia belum. Panas dia. Gitu. Dia adu domba sama yang punya kulkas juga. Padahal dia belum beli kulkas dulu. Nih beli nih. Lu mereknya apa? Sap. Lu mereknya apa? Toshiba. Sap mah kata yang punya Toshiba jelek. Bener lu katanya. Jadul. Ada yang dia ngomong sama yang punya Toshiba, lu katanya kulkas yang Sap mah jelek. Kulkas Toshiba mah jelek. Kata siapa lu? Kata yang punya kulkas Sap katanya. Akhirnya ribut tuh berdua. yang madu domba yang nggak punya kulkas. Orang bego. Itu berawal dari iri hati, dengki, hasut. Hati-hati, nanti nyebabin ente adu domba. Ya, ini ngomongin cewek, itu cewek adu domba, maka palanya pala babi, badannya keledai. Mana lagi tuh? Wa ammalati, ya, dan suka bohong juga. Wa ammalati ala suratil kalbi, dan adapun wanita yang bentuknya bentuk anjing, ya, wanaru tadkhulu, dan api masuk min fiha, dari mulutnya, wa takhruju min duburiha, dan keluar dari duburnya. Masuk dari mulut, keluar dari dubur. Fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut kanat, keadaannya mannanatan hasadatan. Mannanatan ini sejenis sama kayak hasud juga, pendendam dan pendengki atau penghasut. Gitu. Ya, penghasut. Waya baniyati, wahai anak perempuanku, alwail, ya, alwail, celakalah, alhalak, celaka, la liimra'atin, terhadap wanita, tu'si zauzaha, yang berbuat maksiat kepada suaminya. Walhasilu, dan kesimpulannya, al-mahsulu, atau kesimpulan, minal kalami, dari suatu kalam, anna zauza, bahwasanya seorang suami, li zauzati, terhadap istri, kal walidi, seperti orang tua, lil waladi, kepada anaknya. Jadi anak itu bagaikan istri dan orang tua bagaikan suami. Li anna ta'atal waladi, karena sesungguhnya taatnya seorang anak, liwalidihi, kepada orang tuanya, ya, wa talaba ridahu, dan meminta ridho dari orang tua, wajibun, adalah wajib. Wala yajibu zalika, dan tidaklah wajib yang demikian itu, ala zauzi, atas suami. Jadi nggak wajib suami itu meminta ridho sama istri. Layaknya orang tua, masa minta ridho sama anak? Anak minta ridho sama orang tua. Istri minta ridho sama suami. Jangan dibalik nih, suami minta ridho sama istri. Atas dasar apa? Mau kawin lagi? Mau kawin lagi gimana? Ya kawin lagi aja, asal ente cukup, asal ente mampu, kan gitu. Ya kalau ente nggak mampu, ente zolim, gitu aja. Nggak, sekalipun ente nggak izin silakan, tapi ketika ente nggak mampu dan dimaksakan, pasti zolim. Ya, buat apa kawin karena nafsu doang? Pasti ujungnya banyak bohongnya, banyak zolimnya. Pasti bohongnya, kalau bohong udah pasti. Mau kemana lu pagi-pagi? Biasa ada meeting apa? Meeting Nggak pulang. Meeting udah, nggak pulang sampai pagi. Puncak. Meeting nggak penting. Ya, atau meeting yang lain gitu.
jadi ke posko 2. Berawal dari itu, bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4. Makanya cium. ya lama-lama kecium. Itu karena nafsu. Kalau karena ibadah nggak mungkin. Kalau karena ibadah pasti bini yang pertama ngizinin. Lah. Ya, cuman karena nafsu akhirnya begitu. Ya. Wallahu a'lam Gitu. bishawab. Faidatun, nah itu beliau lagi.